Selamat datang di pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 3, subtema 2. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain 1. Sikap dan dampak terhadap perburuan hewan liar. 2. Karakteristik tempat hidup hewan. 3. Ciri-ciri khusus hewan. 4. Format laporan wawancara. 5. Pelestarian hewan langka. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Ayo kita pelajari melalui bacaan berikut yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Ciri-ciri khusus hewan. Yang pertama ada cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Yang kedua, kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Yang ketiga, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini, kita menuliskan alasan melakukan wawancara. Yang kedua ada maksud dan tujuan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan wawancara dilaksanakan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Yang dituliskan dalam laporan hasil wawancara antara lain narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Yang terakhir ada kesimpulan. Pelestarian hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka ini, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sekarang, ayo kita kerjakan tugas halaman 92-93. Ditulis di buku tulis dengan tulisan yang jelas dan rapi ya. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Pertanyaannya, 1. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? 2. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? 3. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? 4. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. 5. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? 6. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan?
Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.